prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Iya, bagus ya. Berarti teks prosedur sederhana, kemudian teks kompleks, dan teks protokol. Ya, kemudian kira-kira tujuan teks prosedur itu yang kita pelajari kemarin apa? Siapa yang tahu dari kelompoknya? Tujuan teks prosedur, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Tujuan teks prosedur. Iya. Agar petunjuk atau langkah-langkah dijalankan dengan baik. Iya, jadi teks prosedur itu tujuannya untuk petunjuknya dijalankan dengan baik. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, jadi sebelum itu kita sekarang masuk materi berikutnya, yaitu materi teks berita. Kan? Siapa yang sudah pernah nonton berita? Ya, di mana nonton beritanya? Selain di TV di mana? Di handphone di mananya? Ya, bisa di YouTube ya kan? Bisa juga di TikTok atau di mana saja. Ada semua teks beritanya ya nak ya. Nah, dari teks berita itu kira-kira teks berita itu dipelajari dalam kehidupan sehari-hari untuk apa kira-kira? Nah, untuk apa fungsinya teks berita yang kita pelajari dalam sehari-hari? Siapa yang tahu dalam kelompoknya? Teks berita manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang tahu? Ayo anak ibu, silakan tepuk tangan. Iya, bagus. Kelompok dua, ya. Benar? Iya, jadi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu atau topik yang sedang dibicarakan. Lihat dulu dia pentingnya materi teks berita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia anak ibu, ada slide berita. Itu teks berita kan. Nah, ini adalah KD kita dalam teks berita. Nah, coba dulu baca Intan. Intan? Iya, coba baca nak. KD-nya apa kira-kira itu? KD itu mengidentifikasi. Ayo, silakan dibaca. Iya, bagus sekali ya. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar atau yang dibaca. Nah, itu ada indikator pencapaian tensinya. Silakan coba ada ibu baca. Marit Absal Putra. Ayo coba baca ya. IPK nomor 1 dulu. Menemukan informasi dalam berita. Iya, bagus menemukan informasi dalam berita. Kemudian Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Iya. Membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. iya, jadi dia harus menemukan informasi dalam berita dulu. Setelah nanti baru dia mengidentifikasi unsur-unsur teks dalam berita ya yang dibaca dan didengar. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, coba ada ibu lagi yang lain mau baca. Naura. Nah, ada Naura? Iya, silakan nak. Iya, bagus ya. Jadi tetap sama tujuan kita menemukan informasi dalam berita dengan tepat, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca ataupun yang didengar. Dan nah ini adalah kita coba lihat video dulu ya. Ini ada video teks berita. Nah, coba nah ibu fokus
Sambil diperhatikan ya, kira-kira apa informasi yang ada di dalam berita itu? Kita nampaknya ya beritanya. Ya udah, berarti kalau kita tidak mau. Nah, ini adalah berita ya. Berita adalah informasi cerita seputar kejadian atau peristiwa yang luar biasa yang hangat pada suatu waktu aktual. Kemudian apa fungsi berita? Coba anak ibu yang di belakang. Silakan. Fungsi berita apa, Nak? Iya, berarti menyampaikan informasi dengan menggunakan data yang akurat ya, bagus sekali. Ya, kemudian anak ibu coba lagi perhatikan, ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi unsur-unsur yang dikenal dengan sebutan adik Simba. Ya, adik Simba. Kenapa dikatakan adik Simba? Karena dalam berita kita harus menemukan enam pertanyaan agar berita itu tahu kita informasinya apa. Misalnya dari kata A, apa ya? A berarti apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Nah, seperti itu. Kemudian di mana? Kira-kira apa pertanyaannya untuk berita? Iya, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian K, kapan? Kira-kira apa pertanyaannya? Kapan peristiwa itu terjadi? Iya, bagus. Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian C-nya bagaimana? Siapa pelakunya? Siapa apa? Siapa peristiwa itu? Iya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, atau siapa korbannya, siapa pelakunya, bisa nanti tergantung contoh teks beritanya ya. Kemudian M-nya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Iya, mengapa peristiwa itu terjadi? Tentu ada alasannya ya kan. Misalnya berita itu misalnya terjadi kebakaran, karena apa kebakaran ya kan? Misalnya ada korslet listrik ya kan. Kemudian atau misalnya ada orang bermain petasan ya kan. Seperti itu. Nah, kemudian banyak bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Iya, bagus. Berarti bagaimana peristiwa itu terjadi? Pasti nanti dia ada beberapa alasan, ya kan? Nah, berarti makanya dia disingkat jadi adik Simba. Ya, coba sama-sama adik Simba. Adik Simba. Apa? Ya, kemudian? Di mana? Ya, kemudian? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Iya, bagus sekali. Jadi adik Simba, ingat-ingat ya. Bagaimana kalau dia dalam bahasa Inggris? Apa dia singkatannya? 5W1H. Iya, bagus. 5W tambah 1H, ya kan? Yang pertama. Ya, kemudian. Kemudian. Ya, kemudian. Bagus. Lagi. Ya, dan terakhir. Wow. Jadi kalau dia dalam bahasa Inggris, dia menggunakan rumus 5W tambah 1. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, dia rumusnya Adik ada Simba. ya. Jadi nanti anak ibu jangan bingung. Kalau misalnya nanti ada yang bertanya unsur rumus 5W tambah 1H, bisa berarti dia gunakan bahasa Inggris ya kan. Kalau dia coba sebutkan unsur berita adik Simba, maka sebutkanlah dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Sama artinya ya. Nah, ini dia. Jadi dia ada unsur-unsur teks berita. Itu tadi ada 5W tambah 1H atau adik Simba. Yang pertama, coba dulu baca. Yang main-main di belakang coba. Resti. Ada Resti? Iya, coba baca nak. Nomor 1. Buat apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibalas diterangkan. Contoh, apa yang
Iya, bagus. Kemudian nomor 5, coba anak ibu. Nah, baca. Baik. Iya, bagus. Jadi contohnya itu kemudian sampingnya. Silakan anak ibu. Iya, contohnya bagaimana peristiwa itu terjadi ya. Nah, jadi ini dia unsur 5W tambah 1H atau adik Simba ya, tetap sama pertanyaan. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, kemudian ini sekilas tentang struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita yang merupakan bagian pengenalan masalah. Berarti nanti ada hal apa yang harus dibahas atau diceritakan dalam berita itu. Misalnya berita tentang kecelakaan. Berarti yang pertama dia akan mengungkapkan masalah apa yang diberitakan. Kemudian peristiwanya. Nah, nanti diceritakan tentang kejadiannya, bagaimana peristiwa itu. Secara rinci, misalnya tempatnya di mana, ya kan, kemudian kapan, siapa, ya, seperti itu masuk lagi dia. Dan yang terakhir sumber berita. Jadi sumber berita itu ada pernah baca nggak atau pernah lihat berita yang live di televisi? Pernah kan? Nah, berarti ya kalau live berarti sumber beritanya langsung ya. Kalau misalnya di surat kabar biasanya disertakan sumber beritanya di bawah, misalnya Kompas halaman berapa, atau misalnya kalau dari internet dia memasukkan sumber beritanya itu di website ya, atau HTTPS misalnya berita Simelu contohnya seperti itu ya kan. Nah, atau mungkin ke sosial media, mungkin di Facebook ada juga ya kan berita Simelu. Jadi kita tinggal melihat di situ berita apa yang terjadi di Simelu, misalnya terjadinya banjir di Sukarabair ya kan, atau misalnya terjadinya banjir di sekolah kita, contohnya seperti itu. Jadi ya masuk semua di dalam sumber berita. Nah, kemudian bahasa yang digunakan dalam teks berita itu ada bahasa baku yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa daerah ya kan ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian itu dia bahasa teks berita itu harus singkat ya, bahasa teks berita harus singkat, kemudian padat, sederhana, lugas dan menarik. Kenapa menarik? Contohnya adalah buat berita di atasnya Simelu gempa contohnya ya kan. Kan orang penasaran, Simelu gempanya itu saudara saya di sana ya kan. Coba saya baca dulu, padahal mungkin gempanya tidak hebat sekali, hanya beberapa skala liter misalkan. Jadi dia buat kata-kata yang menarik agar misalnya orang tertarik membacanya. Seperti itulah dia berita. Kemudian bahasanya sederhana, digunakan bahasa yang singkat, padat, lugas dan sederhana. Nah, jadi seorang penulis berita itu harus bertanggung jawab. Nah, jadi atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan ataupun mengurangi informasi sesukanya. Pernah baca berita hoax? Apa itu berita hoax? Tidak akurat, tidak bisa dipercayakan. Misalnya hoax seperti ini. Anak SMP Negeri 2 semua akan diberikan dari Telkomsel pakai internet secara gratis selama sebulan. Nah, itu kan kalau dia sudah terjadi maka dia fakta ya kan. Tapi kalau dia masih berita itu berarti bisa saja nanti jadinya hoax ya, atau berita yang belum tentu benar ya kan ya. Nah, ini dia adalah diskusikan contoh teks berita yang terdapat di kelompok masing-masing. Nah, coba Ibu mau minta bantu sama ketua kelas, coba tak dibagikan LKPD-nya. Karena kalau dibagikan di kelompoknya LKPD-nya ya. Nah, nanti setelah LKPD dibagikan, anak Ibu lihat di situ ada
masing-masing. Ada contoh teks berita masing-masing. Dapat tadi. Ada yang dua dapat LKPD-nya. Nah, itu ada 2 tadi. Nah, jadi anak ibu sudah dapat teksnya kan di LKPD. Ya, coba lihat teksnya, ibu. Lihat di LKPD. Ini teksnya. Ya, teks berita ada di LKPD, ada nampak. Ya, ini teks beritanya ada di situ contoh teks berita. Nah, silakan anak ibu diskusikan, mencari informasi dari unsur adik Simba di dalam contoh teks berita itu. Ya, sesuai dengan pertanyaan. Nanti anak ibu pertama cari dulu informasinya, tulis di kertas lembar. Setelah itu baru anak ibu pindahkan ke LKPD. Lihat, buka LKPD terakhir, ada kotaknya di situ. Nomor 1 misalnya atau apa yang diberitakan. Nah, silakan anak ibu tulis di lembar jawaban. Nah, ada di situ tulis jawabannya sekaligus ditulis di kertas post-it ya. Iya, ini kertas post-it ya. Nah, ini ada kertas post-it. Satu kertas post-it ini nanti untuk jawaban 1 lembar ya. Setelah nanti anak ibu selesai setelah menjawab 6 lembar, maka nanti anak ibu tempelkan di madingnya ya, di madingnya sesuai dengan kelompoknya ya. Untuk nomor 1 berarti itu kelompok 1 dan seterusnya ya. Ya, silakan ya anak ibu. Nah, coba dibaca dulu nah, didiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit boleh? Boleh ya, 10 menit ya. Ini berarti 10 menit ya nak ya. Ya, silakan. Yang sudah didiskusikan, yang menulis di LKPD tulis di LKPD per lembarnya, kemudian yang di post-it tulis juga per lembarnya. Nanti anak ibu silakan tempel di kertas karton ini ya. Ini ada sesuai dengan kelompoknya. Jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan post-it-nya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Langsung di sini dijawab, Bu. Iya, di LKPD 1, nanti setelah selesai baru di post-it. Didiskusikan dulu kira-kira apa informasi yang harus kita. Nanti setelah anak ibu tempelkan ke depan, tunjuk 2 orang untuk presentasi kelompok ya, di depan ya. Ya, langsung jawabannya. Langsung jawabannya ya, langsung jawabannya. Langsung jawabannya. Ini
Nanti yang sudah selesai, coba perwakilan dari kelompok silakan ditempel di atas kartu yang ada di madingnya. Sesuai dengan kelompoknya. Satu berarti kelompok, satu dan seterusnya ya. Ya, silakan. Kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya, berarti di kelompok 2. Jawabannya dengan ini ya, coba lihat.
Ada pertanyaan? Ya. Coba. Iya, silakan. Senin tanggal 24 bulan 11 pukul 18.30. Iya, jadi jadinya hari Senin ya. Ya, dibantu oleh kawannya yang ada di Populai. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, silakan. Ayo kelompok 4. Iya, kedua kelas NCG, ya kan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keputusan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, buat apa yang dilakukan? Jawabannya Yamaha Handmade Livery Board GP 60 tahun anniversary hadir di Indonesia. Well, di mana peristiwa tersebut terjadi? Jawabannya di Indonesia. Well, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya hari Jumat tanggal 18 bulan 9 tahun 2022. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jawabannya pabrikan Yamaha meluncurkan skuting Limited Edition Livery Board GP 60 tahun anniversary. Why? Mengapa terjadi peristiwa tersebut? Special Edition Livery 60 tahun anniversary memiliki konsep sangat menggiurkan. Hal itu dikarenakan tampilannya yang lebih sporty bukan model pabrikan pada umumnya. Oh, bagaimana peristiwa itu terjadi? Antonius Widianto selaku manajer publik relation PRA dan komisi PT Yamaha Indonesia Auto Manufacturing (GMM) mengatakan bahwa hadirnya skuting tersebut dalam melihat pasar Jerman jika ramai maka unitnya akan diluncurkan. Nah, pertanyaan. Ya, kelompok lain ada pertanyaan? Iya, silakan. Apa yang terjadi Pabrik Yamaha yang ada di Indonesia. Iya. Itu mana ya? Saya jelas apa belum jawabannya? Jelas belum? Ada lagi pertanyaan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ayo kelompok terakhir. Kelompok 5, silakan.
keempat, siapa yang terlibat dalam proses ini? Yo, biarin aja, kau ketawa-ketawa udah pulang dia. Iya, terus. Yang lain kau mau simak ya. Nanti ada pertanyaan atau enggak? Karena dalam tersebut terdeteksi kenaikan lebih dari 38.000 kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia. 6. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ada 5 provinsi penyebab tertinggi kasus positif ribuan bergeser dibandingkan di industri. Ada kelompok lain bertanya. Iya, ada. Iya, dari kelompok berapa nak? Tiga, ya silakan. Di mana terjadinya kenaikan kasus COVID sampai 15 kali lipat? Di mana terjadinya kasus COVID sampai 15 kali lipat? Jadi kelipatannya, ayo. Di mana terjadi? Ya. Di Kalimantan Selatan, DKI Jakarta. Coba spesifik suaranya. Di Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Iya, sudah? Coba tanya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang bertanya? Banyak tanya aja, biar gak berhenti. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk Paulina. Iya, baik. Terima kasih sudah presentasi dalam kelompoknya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tadi di dalam kelompok 1 kira-kira membahas berita tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, jadi ada aksi penurunan baliho ya dan spanduk yang terjadi pada saat pilkada di Bogor. Nah, dari judulnya itu coba yang kulihat. Kira-kira ada berapa unsur yang terdapat dalam judul itu? Kira-kira dari judul pembakaran baliho dan spanduk pilkada Bogor. Kira-kira ada berapa unsur yang terdapat di situ? Yang tersirat? Dari 6 unsur, kira-kira ada berapa unsur yang tersirat di situ? Ya kan? Berarti jawabannya Bogor, ya kan? Kemudian apa, ya kan? Kemudian apa lagi? Mengapa? Mengapa di jawaban di situ? Nah, berarti harus dibaca dulu teks beritanya, ya kan? Berarti di situ ada berapa unsur kira-kira? Dua, ya? Ya, bagus. Dari kelompok 2, coba kira-kira ada berapa unsur dari judul? Coba yang kulihat. Di mana? Apa? Kemudian? Apa? Bagaimana? Ya kan? Bagaimana? Kemudian? Siapa? Ya, terus. Ada kelompok 3. Ayo coba lihat ada berapa unsur? Di mana? Kemudian? Kenapa? Terus? Udah, itu aja. Kelompok 5. Nah, kelompok 5 apa tuh? Kelompok 4. Di mana? Kemudian? Apa? Kemudian? Siapa ya? Siapa berarti Yamaha, Hermes, Dufering, World, DP ya. Nah, kemudian yang kelompok 5. Apa aja? Mengapa? Mengapa ada di situ? Iya, jadi di dalam teks berita itu ada beberapa unsur yang memang sudah terdapat di dalam judulnya. Jadi dengan judulnya yang menarik, maka kita tertarik untuk membacanya. Jadi contoh misalnya itu kasus COVID-19. Di mana dia kasus COVID-19? Nah, jadi kita tertarik membaca beritanya seperti itu. Nah, juga tadi judul yang lain. Nah, kira-kira dari materi kita tadi teks berita, kemudian sudah mendapatkan informasi dan unsur-unsurnya. Siapa yang bisa
itu termasuk ada berita simbolum ya. Itu semua yang terjadi dalam berita. Kemudian struktur berita tadi ada sekilas. Iya, orientasi berita. Ayo coba kelompok 5 itu. Struktur berita kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Ayo dari tadi. Ayo. Ya serius. Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian yang diantaranya sebagai berikut. Ya, silakan baca. Orientasi berita, Iya. peristiwa, sumber berita. Iya, jadi ada sumber berita ya, sumber berita. Kemudian apa lagi unsur berita? Ayo siapa yang tahu? Kira-kira menurut anak ibu, apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Arti kalau memang menyenangkan, nanti kita masuk lagi pertemuan berikutnya. Kita nanti membahas tentang aspek kebahasaan dalam berita ya. Itu nanti lebih seru lagi. Kemudian nanti akan kita bahas lagi bagaimana cara menyajikan berita dengan baik dan bagaimana cara membaca berita. Seperti presenter